Pada video ini kita akan membahas secara singkat mengenai bagaimana cara menggambar diagram benda bebas, biasa disingkat sebagai DBB atau juga dikenal sebagai free body diagram. Diagram benda bebas atau DBB ini adalah bagian yang sangat penting dari analisis statik dari sebuah benda kaku ataupun benda-benda yang dapat dideformasi. Jadi semua gaya-gaya yang bekerja pada benda atau pada bagian dari benda ini harus digambarkan ya pada DBB jika kita ingin mendapatkan solusi kesetimbangan yang tepat. Oleh karena itu, DBB harus mencakup gaya-gaya dan momen-momen terapan, gaya-gaya dan momen-momen reaksi dari tumpuan, dan juga semua gaya-gaya yang terjadi pada sambungan-sambungan, ya misalnya sambungan antara dua buah komponen individu. Nah, sekarang untuk dapat mengerti bagaimana menggambarkan diagram benda bebas, kita analisa struktur ini. Ya, struktur ini terdiri dari dua batang. Ya. Pertama batang lurus ini, batang DF. Kemudian batang yang membentuk sudut ini, yaitu batang EDCA. Nah, batang DF dan batang EDCA ini disatukan oleh pin di sini, ya di titik ini disatukan oleh pin. Jadi dia disambungkan oleh pin. Kemudian terdapat dua buah tumpuan. Yang pertama adalah tumpuan engsel pada titik A dan juga tumpuan engsel pada titik F. Kita juga lihat bahwa struktur ini mengalami pembebanan luar. Seperti gaya terkonsentrasi pada titik B, ada momen terkonsentrasi pada titik A, terdapat juga gaya-gaya terdistribusi. Seperti kita lihat pada segmen BC ini ada gaya terdistribusi, ya, yang distribusinya merata seperti ini, ya, dan juga ada gaya terdistribusi Q2 pada batang DF, ya pada ini, dan juga ada gaya terdistribusi pada DE. Dia distribusi pembebanannya membentuk segitiga seperti ini, Q0. Nah, semua gaya-gaya yang diterapkan dan gaya-gaya reaksi harus digambarkan pada DBB. Jadi ini semua termasuk beban terdistribusi yang diwakili oleh beban terkonsentrasi yang ekuivalen secara statis. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi masing-masing gaya yang gaya-gaya ekuivalen itu seperti FQ0, FQ1, FQ2 ini bekerja pada pusat gravitasi dari beban yang terdistribusi yang sesuai. Apa itu beban? Lihat di mana pusat gravitasinya seperti ini contohnya. Ini bentuknya segi empat, pusat gravitasinya ada di tengah. Di sini juga dia ada di tengah. Kalau segitiga, pusat gravitasinya itu ada 2/3 dari sini atau 1/3 dari sini, ya. Jadi masing-masing gaya itu bekerja pada pusat gravitasinya. Nah, gaya ini namanya gaya-gaya ekuivalen, ya. Jadi gaya-gaya ekuivalen inilah nanti yang kita pergunakan dalam perhitungan. Jadi gaya ekuivalen ini yang menggantikan seluruh beban terdistribusi ini. Gaya ekuivalen ini menggantikan seluruh beban terdistribusi ini. Gaya ekuivalen ini yang menggantikan seluruh beban terdistribusi ini. Jadi pada perhitungan kita hanya menggunakan FQ1, FQ2 dan FQ0 yang beban terdistribusi ini sudah diwakili di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita bongkar struktur ini menjadi dua bagian karena struktur ini terdiri dari dua buah batang. Jadi kita mau menggambar diagram benda bebas yang terpisah pada setiap batang. Untuk apa? Karena kita ingin mengetahui apa yang terjadi pada sambungan D ini, pada engsel D ini, ya. Jadi kita mau mencari gaya-gaya sambungan pada engsel ini. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada titik D ini, kita harus tahu ini jenis tumpuan apa yang ada di sini, ya. Jadi pada video sebelumnya kita tahu bahwa ini adalah internal pin. Pada internal pin ini akan menghalangi pergerakan vertikal dan horizontal. Oleh sebab itu kita mempunyai dua buah gaya, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Sehingga nanti pada titik D ini dapat dihitung komponen horizontalnya yaitu DX dan komponen vertikalnya yaitu DY.
pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi pada kedua tumpuan ini, tumpuan pada titik A dan tumpuan pada titik F. Idenya kenapa? Karena kan kita mau menggambar diagram benda bebas. Jadi batang ini kita pisahkan, batang ini kita pisahkan. Jadi semua tumpuan itu semua harus digantikan dengan gaya-gaya dalam diagram benda bebasnya. Nah, sekarang ini adalah tumpuan engsel. Di sini juga tumpuan engsel. Pada video sebelumnya itu adalah engsel itu adalah external pin. Ya, dia juga menghalangi pergerakan vertikal dan pergerakan horizontal. Oleh sebab itu, pada kasus ini kita mempunyai juga akan pada setiap tumpuan akan mempunyai dua buah gaya-gaya yang tidak diketahui, yaitu komponen vertikalnya dan komponen horizontalnya. Nah, sekarang sudah bisa kita gambarkan. Sekarang kita punya dua buah diagram benda bebas. Kita bisa lihat masing-masing batang kita pisahkan, tumpuan kita gantikan dengan gaya, tumpuan kita gantikan dengan gaya, engsel yang menghubungkan dua batang ini juga kita gantikan dengan gaya. Kita lihat bahwa ini diwakili oleh gaya, dua buah gaya vertikal dan horizontal. Ini diwakili juga vertikal gaya-gaya vertikal dan horizontal. Ini juga. Tapi perhatikan di sini bahwa pada batang yang ini kita asumsikan gayanya ke arah atas. Oleh karena itu, hukum aksi reaksi batang yang ini maka dia akan kita asumsikan gayanya ke arah bawah. Ya, yang ke arah bawah ini adalah akibat dari batang ini, yang ke arah atas ini adalah akibat dari batang ini. Sama juga, ini kita asumsikan arahnya ke kanan, akibat dari batang yang di bawah. Berarti harus ada gaya yang melawannya dari kanan. Ya, akibat batang yang di atas. Kenapa? Ini besar yang ini, yang dari kiri dan dari kanan harus sama. Kalau enggak ya batangnya bergerak. Ya, ini jadi inilah yang menggantikan gaya-gaya tumpuan ini. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat pada gaya-gaya tumpuan engsel di sini juga kita asumsikan gaya vertikalnya ke atas, gaya horizontalnya ke kiri. Gaya vertikalnya ke atas, horizontalnya ke kiri. Ini kita asumsikan seperti ini. Yang penting kita konsisten, ya. Nanti kalau dalam perhitungan kita temukan hasilnya adalah negatif, berarti asumsi kita ini tidak benar. Berarti sebenarnya misalnya gaya AX ini kita temukan negatif, berarti sebenarnya AX ini bekerja dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Ya, jadi ini asumsi ini kita bisa tentukan ke arah mana kita mau pertama kali mengasumsikan arah gayanya. Nanti setelah perhitungan kita akan tahu apakah asumsi kita itu benar atau salah. Jadi apabila kita ingin menganalisis, ya, kita mau mengetahui apa sih yang terjadi antara dua buah batang yang dihubungkan oleh pin ini, ya, antara batang EDC dengan batang DF ini, bakal ada gaya-gaya yang ditransmisikan antara kedua batang ini pada sambungan pin D ini, dan ini harus dihitung. Untuk bisa menghitung ini, jadi kita sudah tahu sekarang bahwa DBB ini adalah sangat penting. Jadi ini adalah bagian paling penting dalam proses penyelesaian ini. Kalau kita gambar DBB-nya salah, perhitungan kita juga pasti salah, ya. Dan juga di sini kita harus tahu bahwa kita menggunakan konvensi tanda untuk perhitungan gaya-gaya reaksi dan tumpuan. Apa maksudnya? Di sini kita mau kita ikuti konvensi. Kalau gayanya ke kanan itu positif, kalau gayanya ke kiri itu negatif, karena itu pada umumnya ke kanan itu sumbu X positif, ke kiri X negatif. Dan juga kalau arahnya ke atas itu positif karena sumbu Y positif, kalau gayanya ke bawah itu negatif karena sumbu Y negatif, ya. Jadi dalam perhitungan nanti pada saat kita mengaplikasikan persamaan equilibrium ke diagram benda bebas ini, kita harus mengikuti konvensi tanda yang sudah kita sepakati. Sekian dulu video ini. Pada video berikutnya kita akan mempelajari mengenai gaya-gaya internal, ya. Untuk mendapatkan update lebih lanjut, subscribe, like dan share. Sekian dan terima kasih.